Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2410922030. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Anatomi Masalah Transportasi Kampus, yang dimana pada kali ini saya buat dalam bentuk PPT sesuai dengan materi Bapak yang terakhir, yaitu membuat presentasi dengan menggunakan notebook LM. Ini saya telah membuat PPT dengan menggunakan notebook LM. Untuk judul saya yaitu Anatomi Masalah Transportasi Kampus, mengupas gejala, dampak, dan akar permasalahan melalui kerangka berpikir kritis, mendalam, dan mendasar. Nah, untuk pendahuluannya dapat kita lihat bahwasanya transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di lingkungan kampus. Aktivitas mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan sangat bergantung dengan sistem transportasi yang efektif agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Namun banyak kampus Indonesia itu memiliki masalah transportasi seperti kemacetan, keterbatasan lahan parkir, dominasi kendaraan bermotor pribadi, peningkatan polusi udara dan kebisingan, dan transportasi umum yang kurang optimal. Masalah ini bukan sekedar persoalan teknis lalu lintas, melainkan cerminan dari pola pikir dalam menyelesaikan masalah. Dalam menghadapi persoalan yang kompleks ini, maka diperlukan kemampuan berpikir yang baik. 3 pendekatan berpikir yang dapat kita gunakan itu ada berpikir kritis, berpikir mendalam, dan berpikir secara mendasar. Nah, kita dapat melihat kesalahan diagnosis di sini, yaitu mengobati gejalanya, bukan penyakitnya. Solusi dangkal. Nah, apa solusi dangkal yang dapat kita gunakan? Yaitu yang pertama, memperlebar jalan raya kampus. Yang kedua menambah kapasitas lahan parkir terus-menerus. Nah, pada 2 solusi dangkal ini itu merupakan solusi yang dimana itu tidak menyelesaikan masalah secara mendalam. Nah, refleks pertama memperlebar jalan raya kampus. Nah, nantinya kita bakalan mengurus bagaimana lahan dengan masyarakat dan lain sebagainya, dan menambah kapasitas lahan parkir terus-menerus, yang dimana nanti berpengaruh kepada lalu lintas kampus dan lainnya. Lalu ada kegagalan sistematik, pendekatan yang gagal karena berfokus pada hasil akhir tanpa menyentuh fondasi. Mengapa kendaraan tersebut menumpuk di kampus di awal? Nah, dalam menghadapi persoalan yang kompleks membutuhkan instrumen kognitif yang dimana jauh lebih tajam. Nah, kita dapat menyelam lebih dalam pada 3 lensa kognitif yang telah saya buat tadi. Yang pertama pada level pertama itu yang berpikir kritis, yang berfokus kepada deteksi kebenaran data, faktual, evaluasi logika, dan validitas data. Yang kedua pada level kedua itu berpikir secara mendalam, yang fokus pada deteksi jangkauan dampak sosial, konsekuensi, dan efek jangka panjang. Nah, yang level yang ketiga itu yang berpikir secara mendasar, yang berfokus pada identifikasi tulang punggung masalah dan akar penyebab utamanya. Nah, pada ketiga ini saya akan menjelaskan satu persatu apa pengertian dari ketiga pola pikir ini. Yang pertama itu berpikir kritis, di mana berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menguji suatu informasi secara logis sebelum mempercayai atau menyimpulkannya. Orang berpikir kritis tidak mudah menerima informasi tanpa bukti yang lebih jelas. Nah, apa fokus utama dari berpikir kritis ini? Yang pertamanya itu, apakah informasi tersebut benar? Apakah data yang dengarkan valid? Apakah ada bias atau kepentingan tertentu? Atau apakah solusi yang diberikan benar-benar efektif? Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis. Dalam kasus ini, ketika kampus menambah area parkir untuk mengatasi kemacetan, maka perlu dianalisis. Yang pertama itu, apakah penambahan parkir benar-benar mengurangi kemacetan? Apakah jumlah kendaraan terus meningkat? Apakah mahasiswa memiliki kendaraan pribadi atau tidak? Nah, itu nantinya bakal berpengaruh ke cara berpikir kritis kita kali ini. Lalu yang kedua, ada berpikir secara mendalam, yang dimana berpikir mendalam adalah kemampuan memahami suatu permasalahan secara detail, reflektif, dan tidak terburu-buru. Pendekatan ini melihat dampak luas dan konsekuensi jangka panjang yang berdampak pada kehidupan kampus. Jika berpikir kritis fokus pada benar atau salahnya suatu kebijakan, maka berpikir mendalam lebih berfokus kepada apa dampak sosial dari misal tersebut, apa pengaruh terhadap masyarakat, dan apa konsekuensi jangka panjangnya. Pada kasus kali ini dapat
dapat kita lihat bahwasanya dapat berdampak kepada tingkat stres mahasiswa, kelelahan fisik, menurunnya produktivitas, polusi suara, dan berkurangnya kenyamanan di lingkungan kampus. Ini PPT yang menjelaskan tentang berpikir kritis tadinya. Yang dapat kita lihat contohnya itu, jika kita berasumsi menambah area parkir, maka faktanya nantinya mahasiswa tetap memiliki kendaraan pribadi karena alasan kecepatan, fleksibilitas, dan kenyamanan. Menambah parkir hanya memfasilitasi ketergantungan ini. Berpikir kritis mencegah kampus mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan lama tanpa dukungan data yang valid. Nah, ini pada lapisan kedua atau berpikir secara mendalam yang saya jelaskan tadi. Kita dapat memetakannya pada efek domino. Memahami konsekuensi jangka panjang dan dampak meluas terhadap kualitas hidup manusia. Di sini terdapat 3 dampak secara langsung, yaitu dampak langsung yang keterlambatan kelelahan fisik sebelum perkuliahan dimulai, atau dampak psikologis yang dimana dapat meningkatkan stres dan penurunan konsentrasi belajar mahasiswa, dan ketiga dampak sistematik yang berdampak pada polusi udara, polusi suara, dan hilangnya kenyamanan di lingkungan kampus. Kalau kita biarkan, ini bukan sekedar krisis lahan, melainkan krisis kualitas pendidikan. Untuk yang ketiga, itu adalah lapisan ketiga atau berpikir secara mendasar, itu untuk mencabut akar dari permasalahannya. Kita dapat mencari fondasi dasar dari menjawab pertanyaan ini. Mengapa ini bisa terjadi sejak awal? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu berpikir secara mendasar. Berpikir mendasar adalah kemampuan mencari akar utama atau fondasi dasar dari suatu masalah. Pendekatan ini mencoba memahami mengapa suatu masalah dapat terjadi sejak awal. Dalam permasalahan kali ini, dapat beberapa pertanyaan mendasar yang dapat kita ajukan. Yang pertama, mengapa mahasiswa lebih memilih kendaraan secara pribadi? Mengapa transportasi umum kurang diminati? Atau mengapa sistem transportasi kota mendukung akses kampus? Apakah sistem transportasi kota mendukung akses ke kampus? Atau apakah budaya masyarakat terlalu bantung pada kendaraan bermotor? Dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita ambil kebijakan yang reaktif. Yang pertama, akar pertama, budaya masyarakat yang menganggap kendaraan pribadi jauh lebih praktis. Di sini bukanlah salah budaya masyarakat, namun karena kondisi kampus yang di mana itu mengalami kenaikan elevasi yang berpengaruh sekali pada penggunaan kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena kendaraan umum itu lebih menggunakan banyak massa. Selain itu, kendaraan pribadi itu lebih efektif karena berpengaruh terhadap kecepatan untuk pergi ke kampus maupun fleksibilitasnya. Lalu apakah hubungan ketiga dari pola pikir ini? Hubungan ketiga pola pikir ini dapat kita lihat pada matriks diagnostik transportasi kampus. Yang pertama, berpikir kritis. Apa fokus berpikir kritis? Fokus berpikir kritis dapat dilihat pada evaluasi fakta dan kebijakannya. Sedangkan fokus berpikir mendalam lebih kepada dampak sosial dan konsekuensi yang panjang. Pada berpikir mendasar lebih kepada akar penyebab atau root cause dari masalahnya. Yang kedua itu pertanyaan kunci. Pada berpikir kritis, apakah penambahan parkir benar-benar mengurangi macet secara nyata? Pada berpikir mendalam, apakah pengaruh macet harian terhadap stres dan konsentrasi belajar mahasiswa? Yang ketiga, pada berpikir mendasar, mengapa mahasiswa enggan beralih dari kendaraan pribadi? Lalu untuk yang ketiga itu ada orientasi. Dapat berpikir kritis, dapat kita cari solusi berbasis validitas logika. Pada berpikir mendalam dapat kita cari solusi berkelanjutan secara lingkungan dan manusia. Dan pada berpikir mendasar dapat kita lihat orientasinya perubahan sistem dan fundamental budaya. Pada solusi di 3 pola pikir ini dapat kita lihat nantinya itu interdependensi berpikirnya. Pada berpikir kritis mencegah asumsi yang salah kaprah dan kebijakan tanpa data. Pada berpikir mendalam mencegah terciptanya masalah baru, dan pada berpikir mendasar dapat mencegah masalah yang sama terulang kembali dari akarnya. Dapat kita cari solusi komprehensif dan kelanjutannya, yaitu kebijakan yang logis, ramah manusia, dan menyelesaikan inti persoalan. Nah, dari ketiga masalah tadi itu, dari ketiga pola pikir tadi, dapat kita lihat rekonstruksi kebijakannya dari kerangka teori ke aksinya. Dapat kita hasilkan hasil dari pemikiran fundamental, bukan sekedar penambahan aspal. Nah, coba kita lihat solusi yang pertama itu penyediaan shuttle bus kampus, yang dimana ini merupakan solusi yang paling efektif.
karena mahasiswa biasanya mengeluh transportasi umum juga diisi oleh orang-orang yang bukan isi dari kampus tersebut. Contohnya itu dosen, mahasiswa maupun sivitas akademi. Nah, yang kedua itu pengembangan jalur sepeda yang dimana juga berpengaruh terhadap dampak mendalam pada kesehatan atau lingkungan. Yang ini dimana saya sendiri kurang setuju karena kita lihat kondisi kampus Unan yang dimana itu jalurnya agak mendaki. Jadi mahasiswa nantinya bakalan kelelahan dan bakalan cepat mengantuk jikalau tiba atau sampai di kampus nantinya. Maka ini juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Yaitu yang ketiga, pembatasan kendaraan pribadi. Jikalau permasalahan pertama itu dapat direalisasikan, maka pembatasan kendaraan pribadi dapat dilakukan. Yang ketiga itu kemitraan transportasi publik, yang dimana pihak kampus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak transportasi umum ataupun pihak kota untuk merealisasikan poin pertama tadi. Yang ketiga itunya kawasan ramah pejalan kaki, yang dimana ini berkaitan dengan poin kedua, yaitunya masalahnya itu elevasi dari kampus Unan itu tidak memadai atau bagus, namun tidak bisa digunakan oleh pesepeda maupun pejalan kaki, karena itu bakalan berdampak pada kualitas pendidikan. Untuk kesimpulannya itu, transportasi mulai berpikir masalah transportasi kampus tidak akan pernah selesai hanya dengan perluas lahan atau melebarkan jalan. Dibutuhkan evolusi dalam dari cara kita berpikir, yang dimana itu dapat mengubah sistem, merombak budaya, dan menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Transportasi bukan sekadar memindahkan kendaraan, melainkan membangun sistem yang menjamin kenyamanan, kelestarian lingkungan, dan kualitas pendidikan sivitas akademi Universitas Andalas yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya Bapak. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah membersamai saya selama 1 semester ke belakang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.